Oke, kita lanjut ya. Buat absensi nanti teman-teman yang masih punya akses itunya nitip ya. Saya harus ini kehilang chatnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi udah sampai sini ya, data. Jadi buat data itu kalian bisa bikin folder baru nih misalnya. Data, terus nanti ada user data. Ini di API ya harus, sorry. Nah, jadi nanti ada API, data sama tes, ada user data. Nanti tapi buat nama filenya harus besar. Terus nanti get user, send create user. Nah, teman-teman nanti konstan user data sama dengan atau user. Ini kalian hapus nanti require misalnya data. Nah, ini user data. Oh, ini kayak gini cara manggilnya. Nah, user data constant s bisa kayak gini. Oh, nggak mau. Import user s user data. Oke, nah ini kayak gini ya, user data. Nanti teman-teman di sini bisa apa? User data, terus nanti kita run. Oke, modul export. Dengan modul export script. Aja dan user data. Jadi stylenya saya pakai TypeScript biasanya, jadi ke real JavaScript saya rada lupa buat modul export. Constant value. Constant user data. Oh ya, bisa nih. Nah, berhasil kayak gini ya, jadi bentuk. Oke, modul export. Nah, ini bisa. Oh, berarti kayak gini kalau mau. Oke, nah kayak gini ya. Modul.export, nanti bikin harus JSON, terus nama filenya apa, dengan fonts value-nya, jadi kayak ini lagi. Nanti ya bisa nih ke sini dipanggilnya kayak gini. Constant user data name, user data job, user data name. Itu contohnya ya buat ini mulai tes data driven atau
nanti ada patch object modeling ya. Kalau pernah teman-teman dengar, nah ini salah satu metode ya buat ngerapihkan code. Base URL juga nanti bisa tuh kalian tuh bisa dirapihin lagi ya. Ininya misalnya. Ini out-nya juga nanti bisa dipanggil misalnya. Di mana? Misalnya di sini ada constant out gitu kan. Sama dengan mirror. Jadi nanti kalian nggak perlu harus nyari itunya, tinggal ubah aja di sini ya. Nah, jadi kalian bisa ngubah-ngubah tokennya di sini, nggak perlu di bawah. Nah, ini salah satu metode buat ini ya, buat data mempermudah teman-teman nanti maintenance data testnya. Gitu. Oke. Terus tinggal kita tambahin git ignore. Ada node mode. Kita harus git init dulu ya. Git init. Nah, ini code mode. Ini ada ini ya, apa namanya? First commit. Kita commit. Yes. Terus nanti kita publish branch. Nah, di open GitHub. Nah, ini contohnya. Jadi master ya. Nah, ini teman-teman bisa coba lihat-lihat dari sini contohnya. Nah, ini saya belum pasang readme, saya pasang readme-nya nanti start. Oke, how installation. Kalian bikin nanti ada misalnya npm npm install, terus nanti ada npm install super test, terus nanti ada lagi npm install mocha, npm install chai. Terus nanti how to run nya npx mocha, terus nanti ada API tes. Nah, sini nanti kalian bisa isi file name-nya apa, .cs. Sip. Nah, ini ya, saving, terus nanti udah merge, terus nanti kita sync di sini ya, ada readme. Nah, ini udah readme-nya udah masuk sini ya, readme-nya udah masuk sini. Nah, terus kita sekarang nge-run Mokacha ya, Mokachai. Jadi nanti ada ini ya, Mokachai. Jadi teman-teman bisa clear dulu npm, terus nanti ada npm install mokawesome. npm install mokawesome. Oke, dia nge-run. Sip. Nah, terus nanti di sini teman-teman bisa apa namanya, nge-run-nya gitu ya. Jadi npx moka, file name-nya apa, misalnya kita mau get user misalnya nih, copy relative path, nanti teman-teman dapat URL ininya, file name-nya. Terus nanti di caranya manggilnya gimana, kalian pakai ini strip 2 kali, terus ada reporter mocha resume. Sip. Nah, nanti bentuknya bakal kayak gini, HTML. Nanti kita open. Nah, caranya kalian copy relative path aja, terus open. Nah, kayak gini hasilnya. Kalau misalnya fail kayak gimana? Kalau fail berarti kita coba ubah jadi 201, save, kita run. Oh, salah. Kita run dulu npx-nya, get user. Nah, ini fail.
Terus nanti harusnya ke sini, nah fail juga nih. Nanti reportnya dia bakal ngasih tahu di errornya di mana. Yang error timeout ini dia bakal laporin juga di Mocha ini. Tapi teman-teman kalau mau ngeran semuanya kalau nggak salah ini. Nah, kalau ini kan satu file ada banyak, ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, cara buat ngeran semua itu begini. Nih, jadi teman-teman kasih bintang .js ya. Jadi npx, mocha, API, strip test, bintang. Jadi kalau bintang itu kalian bakal ngeran semua yang ada di folder ini. Gitu. Jadi kita run. Nah, ini hasilnya berhasil semua. Terus kita buka reportingnya pakai yang ini ya, open URL Mocha-WASM-nya. Nah, kita dapat semuanya nih. Itu. Nanti ini ada describe-nya. Ini describe. Describe itu nanti diubah jadi post, user. Terus it-nya kemana? It-nya nanti di sini nih. Nah, jadi teman-teman lihat kan, ini tes skenario, ini tes case-nya. Tes skenario, tes case, tes skenario, tes case. Nah, ini ya kalian bisa jadi referensi lah kalau misalnya bikin API testing. Kayak gitu. Nah, jangan lupa, ini saya kayaknya nggak pernah. Terus ini git commit min-m add mocha-wasm reporting. Oh, lupa, saya harusnya git add dulu, sorry. Add, git commit, clear, git push. Nah, tunggu dulu, terus nanti git push origin master. Nah, ini kalau yang coding ya. Bebas, kalian lebih suka nanti manual atau gimana saat implementasinya. Nah, jadi nanti kita dapat hasilnya ke Git. Ada ini map menit ago. Nah, ini 2 second. Nah, ini nggak semua ya, karena nggak semua di commit. Kita bisa lihat commitnya nanti di sini. Nah, ini first commit. Terus nanti ada, nah first commit. Nanti kelihatan apa aja yang baru. Ini saya sekalian ngajarin teman-teman buat review testing ya. Ini teman-teman, misalnya ini datanya. Ini commit apa, terus apa yang diubah, nanti teman-teman bisa nambah-nambahin. Nanti ada sesi khusus sih. Kita belajar ini ya, GitHub. GitLab juga mirip sih. Oke, paling gitu aja tentang Git. Nanti teman-teman bisa baca dan ada tugasnya ya. Tugasnya nggak banyak-banyak amat. Teman-teman bisa ada out, ada ini ya. Authorization tadi kan udah dikasih tahu, nanti teman-teman bisa lihat akses ini ya. Salah, harusnya bukan yang ini. Copy. Sampel AI automation. Nah, itu ya, udah saya share. Oke, ada pertanyaan atau ada yang lagi nyoba-nyoba juga? Boleh kita open for discussion. Nanti buat yang rekaman ini kayaknya bakal kebagi 2. Karena saya belum sempat. Ini nanti saya bagi 2 aja ya. Buat ininya. Oke, any question? Ini. Oke, nanti ada parameter tuh yang query ya, query param. Kalau nggak salah itu ya. Query param. Sebenarnya saya pakai cara barbar dulu aja. Maksudnya barbar.
Kalau misalnya ini misalnya ada konstan query ya, misalnya query-nya namanya kalian langsung aja tulisin apa misalnya yang tadi ya, yang regress itu masih bisa tuh. Saran saya barbar dulu, kadang saya juga barbar. Nah yang ini ya. Nah ya udah langsung aja tulis ini page sama dengan 2 aja. Sini page sama dengan 2. Terus gimana nanti di sini nanti kasih kalau nggak salah harusnya gini nih. Users, terus nanti kasih tanda tanya user plus nanti kasih tanda tanya terus kasih plus query. Nah kayak gini aja. Kalau kita pakai cara barbar dulu lah ya, cara npx mocha. Nah tetap berhasil. Jadi query kadang saya juga pakai kayak gini ya, soalnya ada metode lain lagi, jadi perlu import lagi kayak append atau gimana lah. Append, tapi kalau ini saran bisa kayak gini. Apa yang mau kalian query? Misalnya ini query 1, terus nanti lagi ada query 2 gitu kan. Query 2 misalnya. Sama dengan page atau name misalnya sunbear. Nah, nanti kayak gini query 1 di plus lagi dan plus query 2. Nah, ini contohnya, contoh aja ini. Tuh. Jadi kalau ada query nanti ada dan, ada tanda tanya. Kalau endpoint, yang endpoint tinggal kasih slash, kasih slash lagi, kasih ininya aja. Misalnya ya udah page misalnya ada 2 gitu kan, query 1 2 apa namanya? Ini aja, nanti user plus query 2, query 1. Dah. Jadi nanti expect-nya nanti kalau kalian console log misalnya hasilnya itu user strip query 2 ini kayak gini. Jadi kayak endpoint biasa ya. Nanti kayak gini hasilnya. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini. Kalau kalian cari ada kayak gitu. Ya ini trik-triknya lah. Kalian nggak apa-apa, nggak usah harus pakai ada metodenya lagi kalau nggak salah buat query param muka. Nah ini. Nah, apa ya, ada send, terus expect, terus end, terus nanti nah itu pakai query ini bisa nih. Nah, .get, .query, .expect. Jadi ada 2 cara ya, mau pakai barbar atau mau pakai ini sih. Nih, ada juga yang barbar dia kayak gini ya. Sama kayak saya, jadi URL-nya apa, tinggal kasih tanda tanya, search-nya, nah nanti title-nya ini. Jadi teman-teman kalau mau nambahin apa namanya variabel gitu. Nah, jadi bisa metodenya kayak begini. Ada lagi yang metodenya kayak begini, query untuk di ini ya. Nah, bisa kayak gini. Dan hasilnya sama kok nih. User 2 nanti kayak gini sama yang tadi plus-plus itu sama. Tapi ini lebih simple. Tapi kalian pakainya yang ini ya apa? Kurung yang sebelah satu itu kalau misalnya ini nanti saya keyboard. Nah, kalau kalian lihat keyboard. Nah, yang dipakai tuh yang di sebelah sini nih. Yang mana ya? Keyboard. Nah, yang sebelah sini nih, di escape ini nih. Bukan tuh tip 2 tapi yang ada di sini di escape. Yang sebelah angka 1. Nah, itu yang kalian, nah di sini nih. Jadi ya kutipnya tuh yang ini. Kalau misalnya teman-teman mau jadiin ini jadi kayak query 1 nggak pakai plus, nggak gabungin 2 string, tapi pakai variabel. Parah gitu. Oke, gitu.
Lanjut, kita ada pertanyaan lagi. Masih simpel sih ini. Ya, betul. Jadi Supertest ini buat salah satu library dari JavaScript untuk memanggil endpoint ya. Endpoint ini nih HTTP. Jadi dia cuma ada di regressnya, di Supertest. Gitu. Terus, nah kalau misalnya dipisah itu bisa. Berarti nanti kamu base URL-nya ini yang jadi parameter base URL misalnya. Gitu. Jadi nanti base URL-nya yang kamu jadiin parameter di situ. Misalnya ini base URL. Nah, nanti base URL-nya dia bisa berubah-berubah tuh. Misalnya kamu jalanin config. Ini rada sedikit masuk ke yang switch case ya. Ada switch case. Kalau di Kisik saya tahu cara metodenya gimana, tapi kalau di Mocha saya masih belum terlalu ngedetailin kalau bisa switch the environment ya. Itu misalnya ya, di production atau di itu. Jadi nanti base URL-nya biasanya yang beda tuh di base URL. Kalau request API misalnya request ini yang production, tapi kalau sandbox nanti ya misalnya sandbox. Nah, kayak gini. Atau dia staging gini. Atau dia misalnya dev gini. Nah, jadi nanti base URL-nya aja yang beda. Tapi ke bawahnya bisa sama. Tapi paling datanya aja. Nanti kalian teman-teman datanya harus bikin dua kalau misalnya mau yang sama ya. Atau kalian bisa install dua-duanya di production dan staging. Itu. Nanti ada nih Mocha switch environment. Saya detail metodenya saya masih belum. Nah, ini switch. Nah, jadi nanti pakai switch gitu tapi panjang lah. Buat ini kalau kalian basic mending jangan terlalu ke sana dulu. Saya juga di tempat saya ngebikin switch-switchnya itu dibantu sama developer langsung ya. Gitu. Oke. Halo, aman ya? Saya ganti jaring. Oke, halo. Tadi sorry, saya nyobain WiFi ternyata belum bisa atau jelek banget hari ini IndiHome. Oke, lanjut. Mangga ada yang mau nanya? Oke, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman. Nanti paling real case ya, sejauh mana. Biasanya sih kita integrasi antar API ya. Integrasi antar API, terus switch environment yang tadi, itu udah salah satu yang ini ya, manggil endpoint. Terus ya di unit testing, biasanya unit testing mandatory field dan lain sebagainya, terus integration sama yang switch environment ya. Karena nanti biasanya ini tuh dipakai buat yang regression itu. Jadi fiturnya udah jadi, nanti tinggal di run kalau misalnya ada deploy atau ada kebutuhan regression. Gitu sih kalau API. Cara ini ya di lapangan.
Hampir ya kalau endpoint-nya bagus-bagus bisa semuanya ini di automate ya. Tapi tergantung juga sih kebutuhan. Biasanya nyemplungnya manual lagi. Oke. Itu balik ke sini ya. Nih, nanti biasanya itu tuh saling terhubung. Jadi nanti ke bawah lagi. So far biasanya metode yang saya pakai itu misalnya yang get with create user nih, yang create user. Nah ini respon body ya udah kamu bikin sebuah variabel baru let misalnya respon name misalnya response name sama dengan respon dot body dot name. Oke. Nah, terus nanti ini caranya. Terus nanti console log response name misalnya. Nah, ini kalau kita run cooperative pet npx mocha oke. Nah, ini harusnya ini ada console log nanti keluar. Ah, ini ada Sunburn nih, sorry harus. Save uh, save variable misalnya. Dengan plus ya, sorry. Plus. Jadi gini harusnya. Sip. Nah, nanti kita run. Nah, di sini nih. Jadi atau jangan respon body ID deh, ID misalnya kan teman-teman tahu di regress itu dia ada ID. Nah, ini created add deh, created add biar kelihatan. Nah, ini created add, nanti kita hit. Nah, dapat ya. Kayak gitu. Nah, ini nanti si variabel ini kamu pakai di tempat yang lain. Gitu. Jadi biasanya di Mocha itu dia nggak bisa di store kayak variabel environment variable gitu. Seingat saya ya. Jadi teman-teman tuh harus ngehit dulu endpoint-nya, di save, dipakai untuk next test, misalnya describe apa gitu misalnya. Itu bisa, seingat. Itu nanti dipakai di tempat lain itu bisa. Setahu kalau harusnya bisa ya. Di sini bisa, ini bisa. Seingat saya ada suka kendala di. Oh ya, dia ada masalah dikit sebenarnya itu. Harus keluar dulu. Oke, nanti aku explore lagi. Sebenarnya kalau di tempat saya biasanya metodenya gitu ya. Tapi emang describe ini tuh sedikit menghalangi ya. Jadi ternyata benar salah satu yang consideration. Jadi bisa kayak gitu, tapi kalau dilempar ke tempat lain itu nggak bisa. Jadi nyangkut istilahnya. Dia harus di store dulu ke suatu tempat supaya bisa dipanggil di tempat yang lain. Tuh, kalau saya biasanya dulu kalau di tempat saya kan pakai Kisik sih. Jadi ini tinggal keluarin di atas sebelum di scrap, nah itu nanti bisa dipakai di tempat-tempat lain. Tapi di Mocha ini saya masih belum terlalu explore ya cara nge-store variabel supaya bisa ditembak ke beberapa test case sama tes isu ya. Nah ini emang oke. Nanti kamu coba bisa explore lagi ya. Ini tapi metode yang bagus, cara metode buat pengambilannya dia kayak gini ya. Gitu sih. Cuman buat nge-store-store-nya nah, Mocha save variabel. Nah ini nih.
Gitu. Tapi kayaknya Mocha ini rada nggak support ya, nggak terlalu support metode yang buat lempar-lempar itu. Tapi kalau di tempat saya biasanya kayak gitu ya. Itu paling. Makanya ini kadang rata-rata buat unit testing doang sih, bukan integration banget. Biasanya integration di Cypress. Nah, nanti kita belajar Cypress besok ya di API testing. Nanti kalian bisa bandingin lebih bagus Mocha atau Cypress, itu keputusan kalian sih. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan lanjut? Oke, paling jangan lupa absensi ya, teman-teman. Oh, ya bentar. Mana? Tidak ke copy. Nah, bisa absen dulu ya, semuanya sebelum kelasnya ditutup. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join. Semoga tetap ini ya, kalau tugasnya, semoga tugasnya menantang. Teman-teman nanti, kalau buat yang sekarang tugasnya masih di Mokaca ya, Mokaca aja. Supaya kalau Cypress nanti kalian lebih ke UI testingnya, bukan di ini ya. Jadi buat tugasnya akhirnya saya minta 4 biji maksudnya. Jadi 4 endpoint ya. Saran saya CRUD kalau ada. Jadi nanti teman-teman bisa post git post delete bisa nih. Jadi endpoint yang saya share itu simple, tapi ada create, ada post, ada get, ada delete. Jadi teman-teman harapannya bisa nyenggol semua ya. Oh, ini buat ini gitu-gitu. Tapi kalau pakai data yang sama aja, tapi kalau buat lempar-lempar kayaknya oke. Sip, berarti udah nggak ada ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba CRUD. Atau kalian bisa menemukan metode bisa saling terintegrasi, tapi saran saya nggak apa-apa lah, pecah-pecah aja yang udah ada. Atau mau pakai before each boleh juga. Karena mungkin kalau mau integration, tapi saya harapannya kalian nggak terlalu integration sih. Cuman apa ya? Ya inilah. Oke, segitu aja. Buat yang materi hari ini bakal kepecah dua. Saya belum sempat buat ngedit-ngedit. Tapi terima kasih semuanya udah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu hari Minggu tentang Cypress ya. Cypress juga belum, nggak harus download
Apa-apa tinggal pakai npm semua. npm install. Gitu aja. See you hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Oke.